Kita lanjut ya? Boleh. Boleh. Kak Rara, Oke. kalau ada yang nanya dulu atau Oke, mau saya bentar. lanjutkan dulu? Halo Kak, Halo. apakah stres bisa merubah wajah? Aku Cynthia di Monjol. Merubah pada wajah. Berubah Jadi kerung? wajah? Oke. Sebetulnya begini, karena memang stres itu terkait dengan respon fisik dan emosional, Iya. ya. Otomatis, bukan otomatis ya, karena di situ juga sudah dijelaskan bahwa responnya adalah fisik Iya. dan emosional. Misalkan kita stres terhadap sesuatu, terus tadi yang dicontohkan sama Kak Rara jadi kerung gitu kan? Walaupun tadi membacakan pertanyaannya juga jadi kerung gitu ya. Gitu. Nah, posisinya gini, pada saat kita sering menghadapi stres, otomatis kalau secara medis itu ada hormon yang keluar pada saat kita stres. Iya. Itu ada hormon kortisol dan adrenalin. Iya. Gitu ya. Nah, pada saat itu terlepas biasanya kan akan merubah atau berpengaruh pada sesuatu di fisik kita gitu ya. Mungkin kenapa pada saat stres biasanya orang ada yang berdampak pada kulit. Jadi gatal-gatal atau jadi lebih sensitif Iya. gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud oleh siapa tadi, Cynthia ya. Oleh Cynthia mungkin pada saat Cynthia merasakan stres itu mukanya jadi murung gitu ya. Jadi kurang bersemangat, kurang ceria, jadi kurang secara energi pun akan lebih terkuras ya kalau pada saat stres, bisa jadi berpengaruh. Karena jika stres itu berulang dan berjangkanya panjang, tentunya akan berpengaruh. Tetapi tidak terlalu signifikan ya. Misalkan kalau perubahannya misalkan tadi dari raut atau secara ekspresi mungkin iya ya gitu. Tetapi kalau merubah wajah jadi dari tirus jadi tembem gitu, atau dari tembem ke tirus mau atau mending stres aja. Jadi pengen stres ya Kak. Kalau bisa ya, kalau bisa Gitu. dari tembem ke tirus. Ya, gitu. Tapi tidak Jadi, ya. Iya. Jadi secara ini bisa saja merubah sesuatu, yaitu kan tadi karena yang berubah adalah secara emosional dengan fisik. Nah, fisik itu yang dirasakan ya tadi. Biasanya yang normal dirasakan degup jantung akan lebih kencang gitu ya. Terus mungkin akan keluar keringat dingin, sensitif terhadap sesuatu gitu ya. Mau secara emosi, mau secara fisik itu bakal jadi lebih sensitif gitu ya. Jadi bisa saja itu berubah. Misalkan ya tadi saya jelaskan terkait dengan ekspresinya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Misalkan stres, ini aku stres jadi hipovegetatif, nggak mau makan gitu ya. Oh ya pasti berubah dong berat badannya. Atau stresnya karena misalkan dia berakibat jadi sering makan. Ada pernah yang bertanya pada saya gitu kan, kalau saya lagi stres itu kok bawaannya pengen makan gitu ya. Itu berarti dia termasuk tipikal orang yang stresnya itu berdampak pada impulsifnya, yaitu terkait dengan hipervegetatif. Jadi dia memuaskan sesuatu dengan cara makan gitu. Tapi gimana kalau nggak makan itu saya masih tetap stres gitu. Tinggal ganti makanannya dengan makanan sehat. Misalkan pada saat impuls itu muncul, kita menghadapi stres itu muncul gitu. Nah, kita pengen makan, ya nggak apa-apa. Memuaskan ego kita atau impuls kita dengan makan nggak apa-apa. Bisa makanannya diganti, misalkan tidak dengan makanan yang berat, tidak dengan karbohidrat gitu ya. Kita makan dengan yang kalorinya rendah, atau misalkan yang kayak protein, kayak vitamin gitu ya. Misalkan dengan buah-buahan, misalkan itu kan lebih makannya tetap, tapi apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang kontrol gitu. Nah itu pasti berdampak Kak Rara. Dari makan, banyak makan, sedikit makan kan berdampak ya. Nah itu mungkin. Jadi bisa saja terjadi gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oke. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan terkait dengan dampak dari stres. Dampak dari stres itu salah satunya yang tadi disebutkan oleh saya terkait dengan adanya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan fisik juga. Misalkan ada gangguan pencernaan
ya, terkait tadi asam lambung, GERD mungkin, terus tadi masalah pada kulit ya, mungkin rambut. Nah itu juga berpengaruh, misalkan muncul gatal-gatal pada tubuh gitu ya, terus misalkan rambut jadi rontok gitu. Nah itu juga bisa berdampak Kak Rara gitu. Bagi yang sudah menikah mungkin ada dulur pro yang mungkin itu akan berpengaruh pada hal-hal yang kebutuhan secara biologis atau secara seksual. Itu bisa berpengaruh kalau secara stres ya. Nah bagi sobat pro atau dulur pro nih yang misalkan yang berjenis kelamin perempuan, biasanya akan berpengaruh juga pada siklus menstruasi gitu. Jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat ataupun misalkan siklusnya itu tetap, itu rentang waktu menstruasinya itu akan lebih panjang atau lebih singkat. Itu tergantung dari tubuhnya. Karena berpengaruh pada tadi itu fisik dan emosional, dan itu berpengaruh pada hormon yang kita inikan. Tadi seperti saya katakan bahwa pada saat kita stres ada hormon yang kita keluarkan. Kalau kita sering stres, hormon itu akan selalu keluar banyak dan kita akan merasakan tidak nyaman pada tubuh, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya termasuk tadi karena ada gangguan stres yang berdampak pada makanan, pola makan kita jadi hiper atau hipo vegetatif, bisa jadi obesitas ya, atau mungkin kekurangan gizi bisa jadi karena nggak mau makan, nggak lapar, pilihan gitu kan. ya makannya. Betul, gitu. Nah terus ada juga terkait dengan penyakit kardiovaskular atau misalkan penyakit jantung tadi yang sudah saya katakan, atau berkaitan dengan darah tinggi gitu, tekanan darah tinggi gitu kan. Nah gangguan tidur, jadi nggak bisa tidur, bisa juga ya, asma. Kalau stres tiba-tiba sesek gitu ya, karena kan metabolisme tubuhnya tidak kurang baik ya. Nah itu bisa berakibat gitu. Oke, dan yang paling biasanya mudah itu adalah sakit kepala dan GERD mungkin ya gitu kan, yang umum biasanya kan banyak banget gitu kan yang merasakan itu gitu. Tapi karena itu dianggap adalah hal yang biasa dan itu dianggap lumrah dan diabaikan. Oke, nggak apa-apa, aku nggak stres gitu, aku bisa menanganinya gitu. Jadi terakhir Kak Rara, saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana mengelola stres dengan baik. Mengelola stres dengan baik karena ini berkaitan dengan fisik dan emosional. Tentunya tadi pengelolaan stres yang baik itu dengan cara tidak menyimpan sesuatu sendiri. Oke. Tapi aku nggak punya teman sharing, aku nggak punya teman yang atau misalkan orang yang bisa aku percaya. Bikin journaling atau bikin diary deh, kayak orang zaman saya tuh kayaknya tingkat stresnya agak agak kurang gitu dengan menuliskan gitu, atau dengan sharing, karena berkaitan dengan fisik tentunya yang harus dijaga juga fisik. Bisa dengan berolahraga. Nah terus makan dan minum dengan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, itu juga bisa mengatasi stres dengan cepat gitu ya. Nah terus apa yang harus dilakukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan emosional misalkan gitu ya, bagaimana cara kita mengatur atau mengontrol emosional kita lebih banyak berpikir positif tentunya gitu. Selain kita sharing dengan orang-orang yang kita bisa percaya, atau misalkan kalau tidak bisa misalkan dengan journaling atau dengan menuliskannya gitu, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan topik stres gitu di ya. Minggu ini ya. Di minggu ini. Besok kita akan minggu depan tuh apa ya Kak Rara? Kalau nggak salah memang kita akan ngebahas self harm ya. Saya agak lupa nih apa yang mau kita bahas. Kira-kira menurut Kak Rara, ya, kalau secara ininya template-nya memang self harm ya kayaknya, karena berkaitan dengan stres. Dari stres itu muncul gangguan yang lain, termasuk gangguan emosi. Nah, self harm itu munculnya dari mana sih? Gitu. Saya tidak meyakini itu adalah hal yang baik, tetapi perlu diwaspadai oleh dulur pro apalagi yang remaja, supaya bisa
mengelola stres dengan baik, meregulasi emosinya dengan baik, dan belajar menghadapi sesuatu dengan baik dan benar supaya kita bisa lebih sehat secara mental dan secara fisik, gitu ya.